Gimana caranya orang makan di tempat itu serasa di rumah sendiri? Bisa terjerumus dalam tanda kutip ke dunia chef. Ya. Pasti cuci piring dulu. Tumpeng itu versinya dari yang harga 300 sampai ke 6 juta. kok 6 juta tuh tumpengnya kayak mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kalau beberapa belakangan ini kami fokus membahas tentang pendidikan, terus juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Kayaknya ngobrol di podcast Ngopi Sumsel ini penuh dengan narasumber yang beragam. Dan kali ini kita bertemu dengan pengusaha kuliner muda. Wah, walaupun muda tapi kayaknya jam terbangnya tinggi nih. Kita sapa langsung owner kedai Bang Karno 55, Bung Soekarno. Oh. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Tapi agak serem loh namanya, Soekarno. Emang satu kata? Iya, Soekarno aja. Ini apa? Maaf ya, ini pertanyaan yang sederhana tapi penting nih. Emang orang tua penggemar Bung Karno atau gimana? Sejarah namanya. Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Mungkin orang tua lah yang tahu soal nama-nama gitu kan. Kalau kita ngikut aja gitu. Jadi kalau ditanya Soekarno tinggal di mana? Itu dekat Jalan Soekarno. Oh iya, dekat Jalan Soekarno-Hatta. Yang jalan itu kita yang punya. Gitu. Asik. Tapi di satu sisi, beliau juga menggunakan nama tempat makan beliau itu adalah Bang Karno 55. Kita kupas deh. Kenapa harus namanya Bang Karno 55? Kalau awalnya itu kan ya brand ini sempat ganti sih sebenarnya gitu. Gantinya di awal itu kedai ayam bakar SS. Kedai ayam bakar SS. Kita bikin huruf S itu karena kita ambil inisialnya aja lah dari istri, anak dan juga saya. Itu awalnya S semua. Kebetulan kita ada beberapa surat-surat yang harus diurus. Nah itu kalau untuk huruf S itu penggunanya udah terlalu banyak. Jadi kita ambil di huruf 5 itu buat menyerupai huruf S. Itulah terciptanya kedai Bang Karno 55. Terus ditambahin depannya kedai ya, kedai Bang Karno 55. Oke. Di sini ini sahabat Ngopi Sumsel ada logonya rumah dan alat makan. Apa nih? Betul. Apa nih artinya nih? Rumah, itu rumah ya. Gimana caranya orang makan di tempat itu serasa di rumah sendiri. Asik. Gitu. Tapi di satu sisi ini sahabat Ngopi Sumsel, pikiran saya tadi pertama ketika ngobrol kedai Bang Karno, wah di sebuah ruko atau di pinggir jalan besar ada rumah makan. Ternyata beliau ini membuat kedai itu di komplek perumahan, di rumah sendiri. Iya betul. Ini alasannya apa sih Bang? Alasannya itu gini ya, saya itu orangnya mungkin ya bisa dibilang jijian mungkin ya. Maksudnya? Ya maksudnya itu nggak suka yang kotor-kotor atau yang berdebu, berisik gitu. Asik. Nah mungkin ya bisa dibilang orang juga kayak gitu sama. Nah jadi punya ide kita bikin di perumahan, mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi kita bikin di rumah itu ya tempat yang santai, terus jauh dari berisiknya jalan nih kan, karena jauh dari jalan ya. Nah terus nggak ada debu juga. Nggak ada polusi udara dari asap motor, mobil tuh nggak ada. Ini menarik ini sahabat Ngopi. Kalau yang punyanya saja sangat menjaga kebersihan, pasti makanan disajikan juga benar-benar kualitasnya yang penting bersih dulu, sehat dulu. Bener. Gimana tuh? Sampai kita proses pemanggangan pun kita menggunakan oven, nggak pakai menggunakan arang. Kenapa? Karena arang kan ya asapnya lumayan ya. Benar. Terus minyaknya juga kemana-mana, itu kita hindarin. Wah, ini rekomen ini kalau untuk yang pecinta kebersihan yang makanannya selalu jangan sampailah ada hal-hal yang merusak cita rasa. Betul itu. Bicara soal cita rasa, sebelum jadi pemilik kedai, ternyata beliau ini adalah seorang chef andalah yang sudah malang melintang. Kita bicara perjalanan karir dulu. Chef ini memang cita-cita atau gimana? Enggak sih. Enggak. Dulu kita itu ya namanya filosofi ya orang-orang zaman dulu. Kalau kalian mau benar-benar ngerasain hidup, benar-benar hidup nih, kalian harus merantau. Tapi dengan catatan,
nggak boleh difasilitasin. Jadi merantau benar-benar dengan kemampuan, dengan usaha dengan sendiri? Dana sendiri gitu loh. Baik itu tiket pesawat atau tiket transportasi lainnya lah ya. Dari kosan itu, terus makan itu kita pikir sendiri. Jadi pas kita sampai ke Batam itu langsung cari kerja, turun dari bandara. Kita nggak pikirin mau kerja apa enggak. Kita yang penting keterima aja dulu. Terus pertama kali bekerja di Batam apa? Awalnya sempat nganggur 1 minggu. Oke. 1 minggu kita masukin ada sekitar 20 lembar lamaran kerja lah ya. Jadi mana yang cepet lah keterima itu kita ambil duluan. Yang penting bagi saya tempat tinggal kita kebayar, terus makan juga ya terpenuhin lah. Namanya kita merantau pasti makan yang kita pikirin sama tempat tinggal itu. Bisa terjerumus dalam tanda kutip ke dunia chef. Dapur gimana tuh ceritanya? Awalnya kita ya nggak langsung ke sana sih, ya. Pasti cuci piring dulu, jadi babu dulu ya kan. Saya sebenarnya sudah menduga, ini ekstrim ini cuci piring dulu. Itu babu dulu, cerita, buang sampah dulu ya kan. Itu berapa lama tuh? Ya kurang lebih sekitar 2 tahunan. Bener-bener nyuci piring. Ya, karena kita kan, apalagi namanya kita nggak ada basic di masak, ya kan. Terus namanya kuliner ini luas, menunya beragam, dari negara mana aja ada gitu lah. Tapi kita harus pelajari autodidak gitu. Bener-bener nyuci piring, buang sampah. Iya bener. Terus akhirnya ke satu titik, cocok jadi chef. Gimana ceritanya? Itu gini loh, kalau kita merantau, kalau kita mau kuasai ilmunya, satu, nggak usah gengsi. Kedua, ya namanya kita autodidak. Siap. Jadi waktu istirahat, saya pelajarin buat tanya sama senior, aku pengen belajar dong bikin saus gitu kan, gitu. Dan ketika diputuskan menjadi chef, ada ujian tersendiri tidak atau gimana? Oh itu pasti ada, ada ujiannya, ada. Nah, jadi kan itu pas di perhotelan baru kita dapat ujian kayak itu. Akhirnya setelah tapi ini belum ke hotel loh itu. Hotel itu ya? Belum, baru ke restoran. Awalnya di restoran dulu. Awalnya di restoran? Iya. Oke, berapa lama di restoran? 1 tahun. Di hotelnya? Itu 1 tahun kita pindah. Oke. Karena kan namanya dunia kuliner ini kalau kita mau dapat ilmunya kita harus pindah tempat. Kenapa? Yang kita pelajarin setiap resto atau hotel itu manajemennya beda-beda. Dari hitungan kos, ya kan HPP-nya itu beda-beda. Oh, dan dari itu memacu menu, ya? Iya, jadi kita di situ kita banyak belajar gitu. Tapi ini sahabat Ngopi Sumsel, beliau tadi jujur ketika sebelum podcast, sebenarnya gajinya sudah lumayan nih. Ketika awalnya enggak langsung segitu, enggak. Enggak lah ya? Enggak. Dari awal itu gajinya ya 2 juta lah. Ya. Nah, terus itu pun enggak langsung stop kontrak, enggak. Kita training dulu selama 3 bulan. Okay. Nah, itu selama 3 bulan kan kita enggak ada fasilitas transportasi ya. Benar. Jalan kaki. Masya Allah. Jalan kaki. Jauh gak? Lumayan lah. Jadi kalau dari rumah fresh datang itu udah keringetan gitu. Sampai ke satu titik menjadi koki tetap. Jadi ya pas itu kan training selama 3 bulan ya. Nah itu pun kita belum ada motor. Jadi apa ya? Mindset saya itu satu, gimana caranya selesai training 3 bulan kebeli motor. Oh, gitu. Keren. Karena ambisi saya itu kuat. Ada target? Ada. Oke. Masa sih cuma training gini doang nggak bisa nyelesain gitu loh. Gitu. Akhirnya ketika dapat kesempatan di hotel-hotel besar, itu prosesnya? Rekomendasi. Oh. Rekomendasi. Masya Allah. Berarti ini teruji nih, teruji. Rekomendasi, terus kita juga awalnya ya mulai belajar carving, itu pun masih jelek. Dapatlah kita chef artis. Diajarin, kamu mau belajar? Belajar. Masya Allah. Nah, itu pun kita dari hotel sebelah ke hotel sebelah itu cuma buat belajar. Jadi balik dari hotel yang sebelumnya, nah terus kita ke hotel selanjutnya itu cuma buat belajar. Itu nggak dibayar. Atau kita bayar? Enggak. Tapi pas mereka ada event kayak Valentine atau ya bikin patung apa gitu, kita ikut. Wah. Sekedar belajar cari ilmu. Saya nggak mikir bayarnya, enggak. Tapi
ke depannya satu. Ilmu ini nggak bakalan kepake sekarang tapi nanti. Toh mereka kan ibaratnya guru kita nggak mungkin selamanya di sana. Kita juga nggak selamanya di sana jadi anak buah, enggak. Tapi nanti setelah ini ilmu itu kepake juga sampai sekarang. Masya Allah. Jadi sampai sekarang pun ilmu carving itu saya sebarluasin di Sumsel ini. Kita adain privat gitu, ajarin ibu-ibu buat tumpeng. Aduh, ini menarik nih. Berarti apa ya? Dari sisi basic beliau sudah sangat kuat. Dan akhirnya beliau ke Palembang memutuskan membuka kedai Bang Karno 55. Ini ceritanya sampai terbentuk ini gimana sih? Kalau sampai terbentuk kedai itu awalnya gini ya. Ya karena nyari kerjaan itu lumayan susah gitu loh. Apalagi buat kita yang baru balik lagi ke Palembang itu nggak ada kenalan sama sekali. Temen pun nggak ada. Karena kita biasa di luar kan. Jadi kita cari teman baru ya kan. Ya lambat laun ya kita dapet lah. Mengikuti lagi organisasi gitu. Ujung-ujungnya kita buka. Ya karena nggak ada pilihan. Kalau kita ngikut orang gajinya udah nggak seberapa. Dia memutuskan kedai Bang Karno 55. Kita kan tahu nih persaingan usaha kuliner ini kan ketat nih kan. Apa sih nilai lebih dari kedai Bang Karno 55 nih? Nilai lebih mungkin ya masih standar lah ya. Oke. Tapi makanya kayak tempat tadi, kenapa kata orang nggak harus di luar gitu loh yang pinggir jalan. Kenapa harus di sini? Saya baca situasi. Kedua ini potensinya bagus kan, perumahan banyak yang mewah. Kedua orang yang buka masuk lorong tikus saja itu bisa rame. Kita mobil yang bisa masuk aja perumahan, masa nggak berapa nih sih buka gitu loh. Ini parkir bisa ya? Kalau mobil bisa masuk. Bisa masuk. Bisa. Nah, tapi ngomong-ngomong di sini, ini sahabat Ngopi Sumsel dicantumkan di sini terima pesanan nasi kotak, snack box dan tumpeng. Iya betul. Tumpeng ini apa? Tumpeng nasi tumpeng. Nasi tumpeng gitu. Nasi tumpeng. Dengan menu yang beragam. Iya. Apa menu andalan dari kedai Bang Karno 55 nih? Kalau untuk saat ini paket ayam nungging dan juga tumpeng ya. Nah, terus itu buat harganya juga ya worth it lah bisa dibilang. Berapa tuh berapa? Boleh lah kasih bocoran. Kalau untuk makan itu dari 10.000, 15, 20 sampai 25 untuk makan. Ada juga kalau untuk paket-paketnya dari 75.000 sampai 100.000. Tapi untuk tumpeng kita mulai dari 300.000 sampai 6 juta. Ini apa ya izin ya? Ini Bang Karno ini yang masak juga. Betul. Yang punya juga. Iya. Jadi sekaligus marketing juga. Jadi kita merangkap. Itulah kelebihannya waktu kita merantau. Jadi ilmunya kita pakai semua sekarang. Itulah saya bilang. Ilmu itu nggak pakai sekarang tapi nanti. Tapi jujur kerepotan enggak sih? Kalau repot pasti, tapi dengan kita mempunyai skill yang kayak gitu, mental yang kuat, kita nggak tergantung sama orang. Kenapa harus masak sendiri? Apa tidak percaya dengan orang lain nih? Percaya, cuman kita hobi. Oke, hobi. Jadi hobi sekarang gitu loh. Kedua, ya ujung tombaknya di saya. Iya sih ya, kalau orang mencicip makanan itu kalau sampai berubah terus rasa, kita bisa interaksi langsung sama konsumennya. Makanya di dapur saya itu belakang kan taman tuh, langsung ya bisa live cooking lah, bisa dilihat. Asik tuh. Kacanya gede gitu. Jadi ketika Bang Karno memasak orang bisa melihat. Bisa. Tidak takut nih ketika, aduh kok masaknya seperti ini? Enggak. Makanya dari itu kita utamai kebersihan. Allahu Akbar. Ini keren nih, keren. Dalam artian berani ngambil resiko untuk dilihat secara langsung. Tapi saya penasaran nih, kok menunya namanya aneh-aneh sih? Ayam nungging, terus apa lagi tadi? Gurame bakar nyenyet, patin bakar perjaka, terus ceker kemangi cerewet gitu lah kan. Ya karena gini ya. Gimana coba alasannya? Namanya kita jualan itu nggak harus fokus ke enak makan, tapi buat menghibur juga. Terus saya itu senang banyak pertanyaan. Nah, kayak tadi kan ibaratnya, kenapa harus ayam nungging gitu? Cari yang aneh-aneh sekalian namanya. Iya. Terus ayam nungging dan bentuk ayamnya atau gimana? Bentuk ayam satu ekor gitu. Satu ekor ayam nungging kan? Pasti nungging tuh kalau satu ekor taruh di piring, bener-bener. Izin boleh nggak berapa harganya tuh? Itu 100.000. 100.000 itu udah dapat semua include kayak
nasi putih itu buat 4 orang loh. Plus nasi putih? Iya, plus nasi putih, terus ada tahu tempenya masing-masing dapat 4. Dapat lalapannya 1 kebon. Nah, Masya Allah. terus dapat free cak kangkung juga. Kalau untuk sekarang itu lagi free ST. Nah, dan kita ada voucher juga nanti. Wih, Voucher minimal 10 kali makan di tempat. Itu nanti kita farap dari ownernya langsung. Nah, setelah 10 kali makan nanti ditukerin vouchernya dapat paket ayam nungging. tapi di satu sisi ya, izin mohon maaf ya, Heeh. masyarakat kan sudah cerdas nih dalam memilih makanan. Ya. Terutama ayam. Ini ayam yang digunakan ini ayam yang bagaimana nih? Kalau ayam oke ya. Kalau ayam itu saya lebih ke ayam fresh Ayam fresh. dibandingkan ayam frozen. Tapi kalau bagi yang tahu rasa, mungkin lebih tahu rasa ke ayam fresh gitu. Oke. Tapi kalau yang nggak tahu ya asal makan aja, yang penting kenyang gitu. Ya sih, tapi kita kan harus menjaga kesehatan, kebersihan kan. Nah itu yang ayam nungging. Kalau menu tumpeng, itu versinya dari yang harga 300 Sampai ke 6 juta. Kok 6 juta tuh tumpengnya kayak mana sih? Itu lebarnya 2 meter. 2 meter? Heeh. Untuk berapa orang? Tergantung request konsumen biasanya mintanya kan. Pengen garnisnya yang wah gitu. Untuk berapa orang itu kok 6 Untuk juta? 50. 50. Heeh, 50 pack. Dan Terus itu ya garnisnya juga lumayan kan, di situ ada buah-buahnya, ada jajan pasarnya juga udah ada, udah komplit lah. dan Bang Karno berapa lama misal menerima pesanan kayak seperti itu? Sejauh ini kebanyakan banyak PO sih. PO ya. Heeh, PO. Ini gimana nih? Sekarang sahabat Ngopi Sumsel perlu tahu nih. Kalau mau datang kemana alamatnya, kalaupun mau PO itu melalui PO kontak bisa gimana? melalui udah ada tertera nomor telepon. Oke. Kedai Bakar yang udah ada logonya nanti. Heeh. Kalau untuk alamat kita ada di Jalan Tanjung Bubuk, Perumahan Legren 3, Blok C4, nomor 14. Masih di Ilir Barat 1. Berarti nggak jauh-jauh benar. Buka aja di Google Map tuh, Kedai Bang Karno 55 nanti keluar. Ini dengan aplikasi pemesanan makanan sekarang, apakah sudah tercantum di GoFood ini? Kalau GoFood, GrabFood sekarang belum. Belum ya? Belum. Oh, Karena kita kan lebih cari yang pasti-pasti aja. yang pasti-pasti aja ya. Terus kita bisa jalan-jalan. Ya kan bisa, kata orang itu melala lah gitu ya kan, pemelalar gitu. Tapi di satu sisi ya, saya ini penasaran ya, buka usaha di rumah, sedangkan sudah berkeluarga. Bagaimana nih tanggapan, anak sudah ada atau? Ada 2. Ya, jadi mereka ikut repot atau gimana sih? Enggak, bidang kita masing-masing. Maksudnya? Istri guru. Jadi profesi dia, ya dia, kita gitu loh. Tapi di satu sisi membantu usaha tetap. Kalau dia lagi libur, nggak repot, dia bantu gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Ini dengan situasi saat ini ya, pelanggan-pelanggan rumah makan seperti ini nih, Bang Karno yakin bisa menghasilkan pelanggan yang banyak? Kalau saya yakin 100%. Kenapa? Namanya manusia itu kebutuhannya pasti di makanan. Oke, benar. Gitu. Namanya makanan itu nggak ada jangka matinya. Dan apa? Sudah ada pelanggan-pelanggan tetap atau bagaimana? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada pelanggan tetap, sudah ada gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka nggak sempat makan di tempat, mereka bisa delivery gitu. Tapi di satu sisi sering tidak sih sesama owner-owner rumah makan ini berkumpul, saling berbagi? Sering. Di mana biasanya? Justru malah kita kadang tempat saya, kadang tempat teman juga. Jadi kita itu tukar pikiran. Apa itu yang dibicarakan tuh? Kalau saya kan ibaratnya pemula ya. Mereka pemula. udah sukses ya. Tapi saya itu melihat kayaknya wah rumah mereka gede. Tapi gimana caranya saya bisa seperti mereka. Kadang mereka itu yang udah jadi motivasi. Oke. Gitu. Bukan berarti kita minder lah udah ke orang kaya, kita kok enggak gitu loh. Enggak gitu. Malah mindset saya itu lebih senang gitu loh. Atau ada tidak misal kayak sembunyi-sembunyi resep kayak gitu, tidak saling tukar resep? Enggak, karena ya basic saya juga mengajari tata boga kalau di sini sih. Kemarin terakhir kita di Lameta ya, ngajarin orang LP di sana selama 12 hari kan. Apa yang diajarkan kau dengan mereka? Kita segi masakan, tata boga. Karena di LP itu ya mereka dibina. Enggak cuma sekedar ditahan-tahan gitu doang, enggak. Malah di LP itu bagus loh.
ada salon gitu kan, ada kayak apa namanya, laundry itu ada. Wih, ini menarik ini sahabat Ngopi Sumsel. Ada. Beliau mengajar di LP Wanita. Yang bukan yang Jadi mana? lapas laki-laki. Lapas laki-laki malah. Itu laki-laki semua. Gimana rasanya mengajari para narapidana aja? Asik sih. Asik. Awalnya ya kita Gugup ya? gugup. Tapi pas kita berapa hari sana itu asik loh. Jadi kayak kekeluargaan. Bener ya. Selama ini mungkin mereka jarang ketemu keluarga ya kan. Ketemu kita, Benar. mereka seneng. Terus kita datang lagi mereka seneng gitu. Kok bisa? Kok bisa mengajar di sana? Itu rekomendasi dari sana juga. Karena mereka dibina dari pusat kan. Jadi ya mencarilah. Wah, ini Dari sahabat tim Ngopi kita. Sumsel salah satu bentuk Kita berbagi juga kan di ilmu sini ya. Kan ada tim penyelenggara jasa boga dari PPJI dan juga IKA Boga. Wah. Kita melibatin asosiasi juga gitu. Wih, ini berbagi ilmu yang benar, tidak mengenal tempat, tidak mengenal siapapun, berbagi ilmu dengan siapapun dan dimanapun juga. Ini kalau target dari Bang Karno terhadap usaha ini maunya seperti apa ke depannya? Kalau target gini ya, impian saya kan dari orang yang nggak punya, Masya Allah. bisa dibilang. Impian saya nggak terfokus kayak orang, maaf ngomong nih, tanda kutip, yang harus dapat bantuan dari pemerintah, enggak. Kalau bisa itu tuh hilang. Dengan gimana caranya kita usaha sendiri, cari uang sendiri, hasil sendiri. Wah, ini nasihat yang sangat menyentuh dan bijak sekali nih. Tapi izin Bang Karno, sebelum saya tutup podcast ini, karena sudah tidak terasa udah 20 menit loh kita ngobrol. Ini bisa-bisa tembus 30 menit. Iya, asik ngobrol ini. Tapi nanti kita akan undang lagi. Tapi memang ada yang kurang sih. Seharusnya di sini ditampilkan menu-menu dari beliau. Tapi nanti yang kedua, izin nanti kami yang main ke kedai ya. Boleh. Kami yang ke sana sekaligus meliput tempatnya. Oke, biar siap. lebih terasa lagi. Sana. Kalau mau ke sana nanti ya kalau bisa ya buat janji ya. Boleh. Saya yang sering kabur-kabur ya. Banyak acara kan, kayak acara hari ini, mungkin kayak kemarin gitu Siap. kan. Nah, Karena kami ingin membuat profil tadi kan unik. Rumah makan di rumah, bisa dilihat. Sebagai contoh edukasi kepada masyarakat. siap. Terakhir, sebelum ditutup podcast ini, yuk silakan mempromosikan diri. Kenapa masyarakat di Sumsel khususnya di Palembang untuk datang ke Bang Karno, kedai Bang Karno 55, apa yang spesial dan apa yang akan dirasakan ke sana. Silakan. Spesialnya silakan datang di kedai Bang Karno 55. Itu untuk alamannya kita ada di Jalan Tanjung Bubuk, Perumahan Legren 3, Blok C4, nomor 14. Masih di Ilir Barat 1 ya. Oke, kalau untuk menu-menu kita relatif itu nggak mahal bagi yang ngerti menu. Nah, contoh kayak ayam nungging tadi itu ya 1 ekor itu beratnya 1 kilo untuk 4 orang. Terus dapat free ST dan juga lalapannya juga sekebon loh, banyak itu. Kasih. Ada free-nya, banyak free-nya pokoknya. Terus tempatnya juga nggak berisik, nyaman lah. Amin. Nggak berisik, bebas dari polusi dan juga debu. Karena kita jauh dari jalan, kita di perumahan. Asik. Ini sahabat Ngopi Sumsel, pastinya kita sudah dapat satu alternatif tempat makan yang rumahan, yang dijamin kebersihannya, yang dimasak langsung oleh ownernya, oleh juga marketingnya, oleh juga chefnya, dan pastinya kita akan rasakan sensasi-sensasi lain karena makan di rumah dan serasa di rumah. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Om.